siapa yang bakalan peduli, siapalah yang bakalan memperhatikan, siapalah yang bakalan berpihak kepada teman-teman atau adik-adik, bahkan masyarakat-masyarakat yang dalam tanda kutip memerlukan kita gitu. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusan asal nyoba suwo balik kita di acara kesayangan kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Masih bersama Mambo Desbi Sugari selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat dusan asalnya. Nah, seperti biasa ya, setiap hari Senin dan Selasa kita selalu kenalan bintang-bintang tamu yang inspiratif dari ranah Minang, tentunya anak muda. Dan kali kita kedatangan seorang guru relawan. Nah, kita perkenalkan saja guru relawan kita yaitu Uda Niko Noviraldo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat bang. Alhamdulillah. Tinggal di Padang? Tinggal di Padang. Oh, pastilah dulu pernah Basobok rasanya. Pernah. Satu acara kita ya. Satu kegiatan kemarin Bang Desbi. Sampai apa PDRI gitu ya. Iya, ekspedisi bareng kita kemarin itu Bang Desbi. Ke daerah-daerah yang dilalui oleh sejarah PDRI. Sampai ke Damasraya kita terakhir. Sampai ke Sijunjung terus. Sampai Sijunjung ya. Oke, Niko, kita kembali lagi ke topik kita. Niko adalah kan seorang guru relawan. Nah, guru relawanku seperti apa sih, Niko? Boleh diceritain. Baik Bang, nah sebenarnya ini bingung juga sih Bang, kenapa namanya guru relawan atau seperti ini ya. Kalau misalnya kita lihat dari artinya memang ini melihat dari kebiasaan sih Bang, kebiasaan yang mana Niko alhamdulillah juga sebagai seorang guru yang bisa dibilang berpindah-pindah. Guru berpindah-pindah gitu. Dan karena ini adalah relawan yang dalam tanda kutip kita ikhlas, kita berkorban dan hal-hal yang lain yang bagi sebagian orang itu adalah hal yang ngapain sih sebenarnya, mangasih gitu, mangasih kasinan, mangasih kerajonya kayak gitu, mungkin itu arti dari itunya. Ya kan kayak Giko lah, misalnya ya kita contohkan ke guru yang biasanya kita ketahui, nggak boleh guru di sekolah. Iya. Ya kan di situ kan ada guru yang PNS-nya, ada guru kini ke P3K-nya ya, ada guru honorernya. Iya. Sedangkan guru honorer sih kini seketik secara finansialnya lah ya, secara honor-honornya. Iya. Iko guru relawan berarti tidak digaji sama sekali. Atau bisa dibilang begitu Bang. Serius? Iya. Tuh biasanya ya memang sukarela, seperti namanya relawan yang mana kita akan bahkan kita yang berkorban gitu, kita yang menanggung pembiayaan, kita yang menanggung semuanya, dan itu tuh yang dirasakan untuk saat ini gitu. Oh. Jadi memang beda Bang dengan guru yang di sekolah yang alhamdulillah dibiayai oleh pemerintah dan yang lain-lain. Bahkan kalau yang ini nih tergantung kegiatannya, tergantung proyeknya, tergantung bagaimana nantinya di lapangannya gitu. Seperti itu sih. Oke, sebelum kita lanjut ke yang apa proyeknya, apa kegiatannya semacamnya ya. Kok masih kok agak bingung kok ada orang kayak gitu. Nah, gitu. Kalau guru honorer sih dengan gajinya ya sudah rahasia umum lah ya, sudah rahasia umum, dan Iko relawan ndak digaji itu makannya gitu. Alhamdulillah tercukupi semuanya. Alhamdulillah tercukupi ya. Iya, untuk semuanya itu ya mungkin karena dari hal baik tadi itu mengalir hal-hal baik lainnya mungkin Bang nantinya. Dari hal-hal baik mengalir hal-hal baik lainnya. Iya. Ya, tapi kan semua manusia mungkin ya tidak semuanya bisa dikait-kaitkan dengan uang. Iya. Tapi kan apa-apa hidup ini butuh uang. Benar, kalau realistis memang nggak bisa dipikirkan sebenarnya Bang. Memang akan bertimpangan kalau misalnya realistis nggak sih gue sebenarnya, tapi memang nggak bisa dibayarkan dengan hal itu Bang untuk sebuah pengorbanan dan relawan ini. Ya balik lagi ke dirinya. Kalau bahasa Nikonya ada kepuasan secara emosional dan kepuasan secara pribadi yang dicukupi gitu. Tunggu loh, itu paham Pak. Itu paham Pak. Maksudnya Niko kan Niko Pais itu sama kawan-kawan ya sebagai guru relawan lainnya.
kan di situ kan butuh apa logistik kah selama perjalanan transportasi semuanya kan butuh uang juga apakah ada donatur atau gimana bila bisa dijelaskan. Nah, kalau yang itu tuh Bang untuk pergi biasanya itu kami berangkat bersama dengan komunitas. Ada beberapa NGO, ada beberapa lembaga yang melaksanakan sebuah kegiatan pengabdian dan kami membersamai hal itu, membersamai mereka. Jadi untuk pendanaan, untuk hal-hal yang lain itu bisa di secara swadaya lah atau secara bersama. Dan itu juga ada beberapa kesempatan atau momen yang kita bisa open donasi sebelum keberangkatan. Ada memang donatur-donatur tetapnya dan itu dikumpulkan semuanya untuk kepentingan secara bersama nantinya gitu. Oke gitu. Dia kan memikir juga. PT masuk anak doko dah. Nah, kalau awak sebagai yang hobi cari PT. Sadonya acok diukur dengan PT kok. Itu ya aneh makan kok kan. Iya Nah, ya kan. Tapi berarti ada yang donaturnya. Ada untuk Berarti untuk akomodasi logistik semacamnya dari PT swadaya tadi itu. iya bisa dari bersama-sama Bang. Memang digotong royongkan. Oke, digotong royong kan ya. Iya. Berarti kan seorang Niko ikut menyumbang di situ. Iya. Dan kalau mendapat PT malah PT awak dikeluarin di situ. Itu dari mana gitu. Masih nak masuk akal. Masih memang kalau dipikir-pikirkan masuk akal tidak masuk akalnya memang gimana ya Bang gitu. Dibilang masuk akal juga sih sebenarnya karena ketika kita berbicara tentang relawan pengabdian yang dalam tanda kutip lo nggak cuma butuh waktu aja atau nggak waktu sih yang kami perlu do ternyata kita butuh pengorbanan uang, butuh pengorbanan waktu, butuh pengorbanan dan pengorbanan lainnya tuh memang dibutuhkan ternyata. Jadi ya gimana lah kita untuk menilainya memang untuk diri kita sendiri nggak sih gitu yang bisa merasa cukup atau tidaknya gitu. Oke. Oke. Kok relawan-relawan kok sebenarnya lah cukup beberapa lah kemarin. Iya. Cuma tetap wak setiap sebut orang yang relawan, awak dah habis pikir. Kok Nio gitu kan? Maksudnya gitu. Rela, ya namanya relawan itu pasti ada kata-kata relanya. Rela untuk mengubur mimpi pribadi dulu ya. Misalnya mimpi pribadinya ingin punya ini, ingin punya itu. Rela mengubur merelakan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk orang lain loh gitu. Bila untuk diri seorang ya gitu. Tapi kalau untuk diri sendiri semua memang tersampaikan juga Bang gitu dengan kalau Bang tanya tadi cita-cita, keinginan yang mana kalau ditanya Niko Novrialdo ini cita-citanya apa sih gitu. Ya Niko mau jadi guru Bang gitu. Niko ingin menjadi guru yang selalu mempertanyakan tentang diri ketika masuk perkuliahan sebagai seorang calon guru dalam tanda kutip. Niko mau jadi guru yang seperti apa sih gitu. Mau guru yang kayak gimana sih? Nanti Aden maja apa ya? Di mana ya maja? Nah itu menjadi refleksi sebenarnya Bang dan menjadi keresahan yang membuat Niko tuh menjadi yang sekarang lah gitu. Oke. Oh berarti Niko kini kuliah di Universitas Negeri Padang kebetulan. Dan kebetulan itu adalah untuk pendidikan ya. Jurusan pendidikan ekonomi sih. Pendidikan ekonomi. Iya. Nah itu kan kalau awak jadi orang tua Niko, jadi orang tua Niko ya. Niko, ya kan? Mengajar lah. Mengajar Jawa situ kan ada di Siko. Masyarakat Siko pun butuh. Anggaplah itu ya. Itu satu. Yang kedua, kalau awak jadi orang tua Niko, daftarlah di sekolah-sekolah swasta pasti gadang bayarannya. Enak. Nah, kalau Niko kalau digiton di orang tua atau pernah digiton di orang tua? Pernah sih Bang. Apa jawaban Niko? Karena kalau yang Niko jawab, siapa yang bakalan peduli, siapalah yang bakalan memperhatikan, siapalah yang bakalan berpihak kepada teman-teman atau adik-adik, bahkan masyarakat yang dalam tanda kutip memerlukan kita gitu. Ya, mungkin sok-sok jagoan gak sih jawabannya? Ya kalau ndak Niko siapa yang ndak. Tapi realistisnya memang seperti itu Bang. Siapa lagi kalau kita bisa melihat, kita sadar bahwasannya ada sebuah kelompok yang perlu perhatian atau kita bisa dengan kehadiran kita bisa memberikan sebuah dampak. Kenapa kita tidak memilih itu gitu. Itu yang Niko selalu yakinkan ke diri Niko dan kepada keluarga Niko. Yo, sialai gitu.
Kalau Pemerintah. Iya. Ini kan hak segala bangsa kan. Maksudnya iya, kayak pendidikan yang vital-vital ya, mm-mm, pendidikan kesehatan. mm-mm, Itu kan harusnya kalau kau pikir-pikir orang awam saya, iya. pikir-pikir orang awam kan tugas pemerintah misalnya. Nah, Nah, Wak kan rela-rela gitu tapi nyatanya Bang gitu, nyatanya. nyatanya apakah memang seperhatikan itu, memang apakah sampai cita-cita dengan pendidikan yang merata, mutu pendidikan didapati oleh semua anak, apakah itu memang sampai gitu? Apakah memang itu terperhatikan? Nah, itu kan Hmm. bisa dilihat atau Ya, dijawab ya, ya. dengan sendirinya nggak sih Oke, Bang gitu. oke. Berarti seorang Niko, ya, yang namanya pemerintah yang nggak mungkin Mm-mm. mencakup semuanya Iya. 100% wak yakin dan Mm. percaya. Awak pun misalnya Ah, nggak usah lah negara yang kadang kok RT itu lah gitu ya. iya. Bawa bikin orang sa RT itu dan menjamin seorang sa Mm. RT itu mungkin alun-alun sanggup lah. Iko orang se-Indonesia 300 jutaan kan. Iya. Betul ya. Pasti ada ruang-ruang yang perlu diisi oleh relawan-relawan Nah, itu tadi. dia Bang. Dengan kehadiran relawan bisa, mana tahu dengan kehadiran relawan tadi tumbuh keinginan belajar yang tinggi, tumbuh rasa ketidaktahuan yang sebelumnya belum tahu jadi tahu, dan kadang banyak pembelajaran-pembelajaran yang didapati relawan itu sendiri Bang ketika hadir di tengah-tengah masyarakat tersebut gitu. Berarti tidak hanya mengajar dan memberikan atau sharing ilmu yang Iya. kita punya, tapi kita juga belajar di sana. Nah, kebanyakannya seperti itu Bang, yang Oh. niatnya gua nggak sih yang mau belajar, Aden yang niat belajar, kironya malah awak yang lebih banyak belajar di situ gitu. Itu menjadi refleksi setiap pulang kegiatan, ketika selesai berkegiatan itu tuh menjadi refleksi selalu gitu Bang, yang banyak ilmu dan dapet di situ kalau ya sebenarnya guru den kau itu malah den yang paling banyak diajar gitu ha. Oke, oke. Pelajaran seperti apa pula? Mungkin lah ke pelajaran ekonomi, kabar aja ke situ udah kan, ya kayak ya. Iya. Otomatis secara akademik Mm-mm, yang Niko bawa ya mm-mm. di punggung Niko itu pastinya akan lebih baik secara keilmuan ya. Iya. Tapi pelajaran hal apa yang malah menjadi kok banyak ambo dapet pelajaran di situ? Pelajaran apa sih itu? Nah, pelajaran yang paling terpenting yang pertama pasti belajar bermasyarakatnya Bang itu. Ketika kita tahu bahwasannya di daerah-daerah tersebut lah kita bisa melihat trifungsi pendidikan yang di sekolah, di keluarga, di masyarakat itu hadir semuanya di situ Bang. Pendidikan-pendidikan yang lahir dari keluarga, pendidikan yang ilmu dari kemasyarakatan itu memang dituntut besar di situ. Ketika Niko hadir di situ, bagaimana semua lapisan masyarakat untuk membantu, memberdayakan dan berperan penting tuh jadi nilai yang ndak kita dapati di dalam bangku perkuliahan gitu, yang guru ilmu kok kayaknya di psikose lah den dapetnya gitu, kayak bagaimana nantinya kita mengelola konflik, bagaimana kita hidup bermasyarakat yang baik dan menjawab pertanyaan dan dengan ya dalam tanda kutip keterbatasan tadi gitu. Iya, Ya iya. kita tahu dengan tempat-tempat yang dikunjungi yang bakalan tidak ada sinyal, tidak ada kurangnya listrik dan hal lain itu menjadi tantangan bagaimana nantinya kita mempersiapkan diri yang di masa depan untuk patang bisa sinyal gitu. Kini masa iya nggak bisa gitu kayak gitu Bang. Oke, menjalankan salah satunya ada trifungsi tadi ya. Iya. Dan di situ rela, ya namanya rela sih sedolahnya kan, rela nggak dapet sinyal, susah untuk mengabari keluarga sendiri. Selain susah sinyal, susah banyak susahnya situ ya. Banyak Ada yang keterbatasannya. keterbatasannya, ada yang susah dapatkan air bersih, Heeh. bukan ya? Mm-mm. Ada yang malah susah untuk mendapatkan pangan segala macamnya. Nah, hal-hal seperti itu yang Niko dapat ternyata dengan keterbatasan mereka, Mm-mm. jiwa gotong royongnya sangat-sangat tinggi di situ. Iya, dan semangat belajar itu Bang, karena tadi Niko adalah seorang guru yang belajar gitu, yang semangat belajar dari adik-adik di situ ternyata luar biasa, yang kita selalu menilai bahwasanya orang-orang misalnya dalam tanda kutip pelosok, dalam orang yang di tempat terpencil itu tidak semangat belajar atau lain-lain. Nah, malah kalau kita lihat secara langsung malah Inyo yang paling semangat belajar Bang itu. Oh, Nggak oke. manga-manga saya adik-adik yang di Siko yang ala fasilitas lengkap difasilitasi dan yang lain, namun nggak semangat sekolah dong, maleh mager gitu kan. Tapi adik-adik di situ dengan keterbatasannya tuh malah mau Melebihi melebihi malah semangatnya ya, itu yang itu yang bikin betah sebenarnya Bang, itu yang bikin hobi candu tadi itu. Itu yang buat tercandu-candu. Itu yang membuat Oke. tercandu-candu tadi tuh. Kok kan awak bincang-bincang asik kayak ya.
Tapi masyarakat di rumah pengen juga tahu lah Ah, ah. kayak apa sih Niko turun ke pelosok-pelosok daerah mengajarkannya sebagai guru relawannya. Iya. Kita putarkan VT berikut ini. Check it out. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Itulah kira-kira perjalanan dari Niko. Itu kayaknya daerah-daerah timur gaya, daerah-daerah timur. Ya, dan ada beberapa daerah di Sumatera Barat juga sih itu Bang Oh, di videonya. Sumatera Barat Ada ada yang di juga. Sumatera Barat. Oke. Terjauh di mana? Terjauh di Maluku Tenggara. Maluku Tenggara. Di Maluku Tenggara. Oke, Maluku Tenggara kok. Di Maluku provinsinya Provinsi Maluku. Oh, nggak yang kayak Ternate Tidore itu Maluku apa tuh? Maluku Utara Bang kalau Maluku Ternate Utara Tidore. ya. Iya. Maluku Utara, aku Maluku Tenggara. Ya, yang di bawah kepalanya Papua. Oh, yang itu. Iya. Cukup jauh ya. Lumayan jauh, Cukup Bang. pulau Itu- terluar juga itu ya. Iya, dan itu tuh kalau kita naik kapalnya dari Surabaya itu 6 hari Bang. Serius. Iya. Perjalanan ke situ naik apa? Naik kapal. Dari Surabaya tuh. Dari Surabaya ke Maluku Tenggaranya naik kapal dan itu tuh 6 hari perjalanan dan menyinggahi kurang lebih 6 pelabuhan. Oh, berarti sehari cik pelabuhan ya. Ya, bahkan ada yang 2 hari, 3 hari gitu. Ih, terombang-ambing di Ya, lautan. terombang-ambing sejauh mata memandang kok lawi sini no calianya gitu. Di garis apa itu tuh ya, Madrid. Nah, serius, itu kan cukup pulau yang terjauh dari pulau utama Maluku juga kan. Iya, lumayan jauh. Lumayan jauh. Bahkan dari nggak usah lah dari Surabayanya, dari Maluku itu sendiri cukup jauh yang Maluku Tenggaranya. Iya, dari Ambon lah Bang, kan ibu Iya, dari yang Ambon ya, paling betul. paling kota besarnya tuh kan Ambon. Dari Ambon tuh kurang lebih 2 hari perjalanan lagi naik kapal. Dan itu tuh kapal yang besar, Heeh. kapal pelni, kapal transportasi umum, memang transportasi umum yang besar itu 2 hari kurang lebih perjalanannya. Berarti lebih jauh aja daripada Dari mana, Bang? Padang ke Mentawai. Jauh Bang, Lebih lebih jauh jauh berarti. malah, lebih jauh. Sepatutnya Dan- Biko cegok di peta Biko. Dan kapalnya tuh lebih besar loh lah dari ketika ke Mentawai gitu. Oh, oke. Nah, kenapa di situ? Kenapa di situ? Apakah kita bisa memilih kita kemana kita kan sebagai guru relawan kah? Bisa sih sebenarnya Bang, namun kesempatan tadi tuh, kesempatan yang kan kita nggak tahu nih bahwasannya kapan sih tempat ini yang dipilih, kapan sih ini yang tempatnya. Nah, itu yang kita tidak tahu Bang. Jadi ketika ada sebuah kesempatan tadi, sedang dibuka kegiatan kerelawanan, sedang ada loh lowongan ke situ, ada kesempatan ya di situ Niko ambil langsung gitu. Tanpa memikirkan awalnya tuh nggak tahu tempatnya sebenarnya Bang. Serius? Iya, malah yang penting kita bisa ikut pengabdian, kita bisa ikut kegiatan kerelawanan. Itu awalnya. Setelah tahu ternyata 6 hari ke situ. Bilo tiba. Zero lo mah gitu. Itu lo jadi Bang, jadi kayak oh zero lo kira awak terombang ambing yang alunnya biasanya naik kapal ke Pulau Angso Duwonya gitu. Aku kira-kira 6 hari di atas 6 hari kapal di gitu. kapal. Dan Dan- itu singgah-singgah gitu Bang, kayak dari Surabaya, Beko nanti ke Makassar, nanti ke Bau-Bau, ke Buton, ke Ternate tadi, ke Ambon, barulah sampai di Banda tuh kemarin di Maluku Tenggara. Apa nama daerah kita?
Komber Kastoroen untuk nama Komber kecilnya. Kastoroen. Tapi kalau di kecamatannya Kecamatan Banda. Oh, Banda Kecamatan Neira. Banda. Oh, ini Banda Nah, Neira tuh. iyo. Ih, serius ya? Iya bang, kemarin tuh Itu di kan situ. nama yang cukup terkenal ya, walaupun awak belum pernah ke situ. Oh, ke situ. Iya bang. Dan Dan itu tuh di pulau yang bukan yang pulau-pulau yang biasa kita kenal, yang keviralannya dan lain itu lumayan di luarnya gitu, di Kombernya tadi gitu. nah, Mm-mm. di situ apa bedanya dengan kan kata Niko di Mm-mm. Sumbar pun ada paikas ke tempat-tempat Iya. terpencil 3T ya bukannya? Ya bisa dibilang Terpencil, begitu. terluar. Tapi kalau kami teman-teman tuh biasanya bilang bang, bukan daerah tertinggal, bukan daerah terpelosok, tapi sudut-sudut indah Nusantara gitu. Woi, keren. Asik. Itu pemilihan diksi yang tepat ya. Bisa ganti kata-kata 3T dengan Iya, sudut-sudut indah Nusantara. Oke. Meromantasi, kita beri. Meromantisasinya Iya. ya. Oke, nah Oh, di situ kan Rizky bilang tadi kan, mm-mm. kan kayak Niko alah pernah ke daerah-daerah yang Niko bilang tadi daerah-daerah terindah, mutiara-mutiara tersembunyi ya, Iya. hidden gem ya. Heeh. Apa sih bedanya dengan yang di Sumbar pada yang di Dake Banda Neira tuh? Sebenarnya untuk perbedaan tidak ada sebenarnya bang, maksud tidak adanya di sini ini dalam tanda kutip terekspos sebelumnya gitu atau memang terperhatikan karena ketika dulunya Niko berpikiran oh ketika kita mau pengabdian kita harus ke timur, ketika kita mau jadi relawan kita harus ke timur. Nyatanya setelah makin kesini nggak harus kayak gitu sih bang gitu, nggak harus lo kalau nih pengabdian tuh ke timur doang, malah bahkan setelah kesini Niko lihat bahkan di Sumatera Barat masih ada loh kok gitu, masih banyak loh nyo gitu. Tapi dulu tuh kesempatan sih bang sebenarnya, kesempatan tadi Oke. untuk ke timur karena memang dalam tanda kutip permintaan atau proyek-proyek program-program banyak ke situ. Makalah Niko datang ke timur itu gitu. Kalau misalnya ditanya di sini banyak kok daerah-daerah Sumatera Barat yang butuh perhatian khusus tadi itu gitu. Siap. Mm-mm. Di Sumatera Barat sendiri banyak yang butuh kayak gitu ya. Iya. Oke, sebelum kita bahas yang Sumatera Barat tadi, Mm-mm. yang di Maluku tadi itu ya, Iya. Mbak Asia antusias orang di situ. Respon masyarakat situ terhadap kedatangan guru-guru relawan kok. Dan apa sih kegiatannya di situ? Nah untuk antusiasnya bang sangat antusias, malah hangat sekali bang. Di situ kita akan merasakan bagaimana kehangatan kita disambut sebagai orang yang tanda kutip tuh jadi kayak kayak Giko dan disambut gitu jadi kayak orang paling elok sedunia aku rasanya bang gitu ketika awak disambut secara besar-besaran, kita disambut secara adat, kita diberi pelukan yang hangat, kita dibawa keliling kampung di orang-orang tuh kayak antusiasnya tuh luar biasa bang, yang itu yang membuat nyaman, itu yang membuat bahkan ketika awak pulang itu yang membuat ayam atau kau menangis nggak tega, keluarga baru itu sangat antusias banget sih bang. Oke, berarti sangat-sangat welcome ya. Welcome Datang, sekali. awak datang disambut segala macamnya. Dan itu menjadi yang terngiang-ngiang dan tekana-kana taruh Nah, ya. boleh bang, itu yang takana taruh yang bahkan kalau ditanya orang rumah ya memang rumah di situ gitu. Rasu pulang ke rumah rasanya jadinya ke situ. Pulang kampung tapi jauh ya. Jadi punya pulang kampung rasanya datang orang rame-rame di pelabuhan, disambut, diarak gitu. Iya. Iya. Diarak kai. Iya, di lagi tahu sekampung tuh bang bahwasanya kok ada orang baru yang bakalan tinggal bersama awak gitu. Kayak gitu orang tuh antusiasnya. Bukan gue loh. Berarti ada orang-orang baru, berarti rombongan berarti. Iya, karena Berapa orang? dalam penyambutan tuh bang, biasanya kan kami diterima secara bersama gitu dalam satu ekspedisi itu misalnya. Nah baru nanti penempatannya berpindah-pindah. Ada yang di sini, ada yang programnya ini. Oh, kayak KKN kalau di Siko Nah ya mah. kayak KKN gitu lah. Di drop di C tampe dulu, satu nyebar. Iya baru nyebar habis itu. Oke. Jadi ketika kita di situ tuh ya kurang lebih 20 sampai 30-an lah paling banyak. 20 sampai 30 orang yang di drop di C Iya. tampe ya. Dalam Poinnya. satu kecamatan yang bakalan mencar-mencar di setiap desanya gitu. Berarti mirip-mirip KKN lah ya. Ya kayak gitu lah, tapi ndak fungsinya sih lihat tadi lagi bang gitu. Kegiatan dan hal-hal lainnya gitu. Kalau KKN kan mencari nilai. Kalau Kalau itu nilai juga tapi nilai yang lain iya ya. kepuasan pribadi sebenarnya. Nah, di situ kan ada nggak hal-hal unik yang Niko temui
sebagai relawan di daerah-daerah. Itu kan salah satu contohnya di Maluku. Pastinya ada banyak tempat-tempat lain yang pastinya berkesan lah Iya. bagi Niko. Apa sih pengalaman yang paling unik lah? Nah, ini yang paling unik sih sebenarnya, Bang. Kalau bertanya pengalaman yang paling unik, ada sebuah tradisi penyambutan tamu yang paling sampai saat ini tidak bisa Niko lupakan. Yang mana itu penyambutan, nama kegiatannya itu Pekandekandean. Itu tuh di Bau-Bau Buton, Sulawesi Tenggara, Bang. Pekandekandean. Nah, jadi itu Oke. kegiatan penyambutan yang dalam tanda kutip dulunya Mm-mm. itu adalah kegiatan penyambutan tamu, penyambutan orang yang datang untuk dirayakan sebesar-besarnya. Nanti ketika kita sampai di pelabuhan, kita bakalan diarak keliling kampung dan bahkan nanti kita bakalan sampai di rumah adatnya. Nah, Oke. ini uniknya, Bang. Uniknya Nah, di sini nih, ya. ketika awak sampai di rumah adat tuh ada sebuah keraguan sebenarnya bagi diri awak yang kok orang kok lah duduk melingkar-lingkar gitu yo. Ya, kiranya Bang di dalam rumah adatnya tuh lah ada nasi bajamba. Yang mana setiap jambanya tuh ada satu wanita cantik dengan keluarganya gitu. Serius. Nah, itu ya kayak Masing-masing berarti banyak. ya jadi banyak tuh Bang, kan kami datang rombongan tadi Iya, balik betul. gitu. Ah. Yang di sekolah dulu keluarga gitu. Sekolah dulu makanan dengan satu lingkaran lo gitu. Dan ya kami karena kami nggak tahu tuh langsung duduk sih nggak sih gitu. Kayak, iya. oh kok makan mah gitu kan. Oh kok disambut makan mah. Kan itu awalnya tadi deh Bang. Oke. Oh rupanya ketika kami telah duduk dengan, nah misalnya kayak gitu kawat duduk, kok cewek tadi Bang Debi kok. Ya. Rupanya lah dulu ibunya, lah dulu ayahnya Ayahnya. gitu. Dan di mungko aku makanan gitu. Nah barulah ketika kami lah duduk semuanya tuh dijelaskan. Dijelaskan bahwasanya Ikoko adalah tradisi Pekandekandean yang mana Ikoko adalah ajang pencarian jodoh gitu. Yang jadi kayak ada yang baru tiba baru gitu. Alah jodoh-jodoh Pak aku gitu kayak. Dan kalau di Cariton tuh Bang, di Cariton tradisinya, budayanya bahwasanya itu adalah pencarian jodoh pada zaman dahulunya, dan ketika awak lah diadatkan kayak gitu kok, awak lah sah sebagai suami istri secara adat gitu. Berarti di situ nikah Berarti- statusnya sebagai Berarti secara adat ya. secara adat lah dinikahkan gitu Bang. Woi. Karena itu tradisi tadi gitu, dan awak Mbak Alu kok coba kan. Harusnya juga tahu sebelum itu kan bisa dipilih ya. Dan kayak gitu Bang, kayak dan kami yang cowok-cowok itu kan gak kaji loh jadinya tuh. Mm-mm. Kok bisa aja kan? Dan kami makan tadi tuh Bang, kan tadi lah ada lingkarannya tuh Bang. Dan kami duduk yang yuk kami bakalan duduk aja gitu Bang, duduk senyo gitu. Dan untuk makanan yang banyak di mungko tadi itu tuh bakalan disuapi, bakalan diambian gitu, bakalan awak kok Servis panah ya. mengamek sih nyelinyo gitu. Tapi kok minum, ada minuman dia game minum gitu. Tapi Ate kok Madurajo. enak dan pas makan tuh ya disuapan gitu. Kok ada tacici ya dilap-lap. Iya. Dan itu Bang, itu yang paling unik sampai saat ini. Dan ya selama di situ kita bakalan sering komunikasi Semua cewek tadi dengan tuh. cewek tadi tuh. Jadi kayak beliaulah yang bakalan jadi LO gitu. LO awak selama di sinan gitu. Cewek tadi tuh gitu. Oke. Jadi bakalan di chat, bakalan di spam gitu kan, bisa. Oh, berarti emang secara adat di situ nggak hanya adat-adatan kayak gitu saya. Ya, jadi memang didampingi sama Ya memang ditemui dan diperkenalkan. Walaupun itu tuh bakalan cuma untuk sebagai pengenalan, sebagai nilai pariwisata, nilai budaya. Namun itu tuh sejarahnya tadi tuh Bang. Iya, Sejarahnya tadi tuh kalau untuk dan kegiatan festival kok atau untuk mahadon iku kok ndak murah lo do gitu, ndak yang tiap hari ado, tiap tahun ado, tiap bulan ado, ndak lo kayak gitu do. Bahkan langka gitu Bang. Iku kok tradisi yang dikeluarkan ya hanya untuk dalam tanda kutip penyambutan besar gitu, atau untuk pendatang. nah gitu yang orang-orang yang penting lah kalau bahasa sosok penting lo mah gitu kan gitu. Kok seru-serunya kan. Itu bukti
bahwa Indonesia tuh punya keragaman budaya yang sangat-sangat banyak, sangat-sangat banyak. Bahkan itu cie dari Sekian sekian banyaknya. banyak cerita yang Niko punya ya. Iya. Dan itu sangat-sangat menarik. Tapi Wak pengen melanjutkan perjalanan sama kisah-kisah Niko selama jadi guru relawan. Guru Tapi relawan. kita akan kembali lagi setelah Iya. pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Oke, kembali lagi kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Nah, sana jangan lupa saksikan Tampek Motako live setiap hari Senin dan Selasa pukul 2 siang di TVRI Sumatera Barat. Bisa sana tonton di TV, bisa juga sana tonton streaming di Facebook, YouTube maupun Instagramnya TVRI Sumatera Barat, atau bisa juga sana download aplikasi TVRI Klik di Play Store atau di App Store. Oke, kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita bersama Uda Niko, Iya. guru relawan kita. Kok, ya. Nah, tadi kan salah satu pengalaman menariknya terkait budaya ya, Iya. terkait budaya, penyambutan masyarakat di situ ya, bahkan tadi disambut sangat meriah, diadu arak-arakan, Iya. bahkan secara adatnya diberi bukan beri ya, bisa disambut bahkan kita dianggap bagian dari keluarga tersebut untuk dinikahkan dengan anaknya Iya. secara adat ya, secara adat. Tapi itu kan cerita-cerita kita yang berhubungan dengan budaya, dan itu belum masuk kepada intinya itu yaitu guru relawan. Iya, Bang. Nah, kalau guru relawan kok mangase karajonya. Jadi Bang, kalau untuk guru relawan di sini ya seperti namanya tadi Bang, kita bakalan tetap menjadi seorang guru yang melaksanakan sebuah pembelajaran di sekolah-sekolah. Bahkan dalam pembelajarannya di sini ya kemerdekaan, kebebasan tadi Bang. Bagaimana nantinya kita belajar kalau misalnya kita sering lihat sekolah-sekolah rimba, sekolah alam. Nah, seperti itu kita bakalan mengajar di situ nantinya Bang. Oh, kayak sekolah alam Iya, gitu. sekolah alam, sekolah rimba, sekolah ya yang dalam tanda kutip tidak terbatas hanya di sekolah saja gitu. Tidak terbatas kayak harus ada kelas, Nah, ada papan tulis, Nah, bangku, kayak ada buku kayak itu ya. Iya, Nah, berarti tunggu loh, sebelum kita masuk itu. Beralamu di situ dulu. tergantung Bang. Ada beberapa kegiatan yang ya paling cepat 1 bulanan lah paling cepat itu. Paling cepat 1 bulan, paling lama Paling lama ada yang 6 bulan. 6 bulan. Nah, itu yang ada 6 bulan. Nah, oke. Nah, kan tentunya walaupun agak terpencil ya, walaupun agak kurang terperhatikan atau tidak terjangkau lah Iya. ya, tidak terjangkau. Di situ apakah sudah ada sekolah umum? Ada. Jadi nanti kita tuh Bang, penempatan kita tuh bakalan di sekolah itu. Oh gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita di situ nanti ini loh sekolahmu gitu. Ini loh tempat kamu akan mengajar gitu. Tapi kan kita selama kita berada di situ yang nggak hanya belajar ngajar aja gitu, yang dari jam 7 sampai jam 11 udah habis gitu. Oh, 7 sampai sebalehnya. Nah, ya biasanya kan kalau kita ngajar itu kan ngajar SD itu Bang, sekolah dasar kebanyakan. Jadi ketika sudah pulang sekolah, nah apa yang akan kita lakukan? Nah, itu yang serunya Bang. Oh, Nah, oke. itu kayak itu dari siang ke sore, sore ke malam. Itu yang kita akan belajar bagaimana nantinya kita belajar bermasyarakat. Kita memberdayakan masyarakat. Kita mematik bagaimana nantinya adik-adik tuh bisa bermimpi, adik-adik tuh bisa memiliki sebuah keinginan yang besar untuk daerahnya. Bahkan bagaimana nantinya kita menggabungkan 3 fungsi pendidikan tadi tuh, dari keluarga, ke sekolah, ke masyarakat. Itu kita hubungkan Bang. Oke. Itu yang harus kita hubungkan untuk membentuk sebuah ekosistem belajar yang baik gitu. Betul-betul. Iko cukup tertarik dengan trifungsi pendidikan tadi ya. Bahwa Iko di luar konteks awak yang tadi. Pendidikan tuh sering misalnya anaknya kok agak mada, Iya. Iko yang dari jani guruang di sekolah. Nah, itu. Ya kan? Biko kalau anaknya Santiang, anak Deh. deh. Anak ambo tuh yo. Nah, kan Iko ya, bukan gue lah ndak gurunya ndak dipuji di situ. Nah, itu. Ya kan? Sedangkan yang tadi banyak faktor loh, faktor ndak hanya internal dari pribadinya saya, internal dari keluarganya saya. Eksternalnya kita ndak tahu ya. Eksternalnya bisa jadi di sekolah ya. Baanyu bahkan kawan, bahkan baanyu bermasyarakat. Nah. Itu masuk ke dalam
kepribadian seorang anak itu Iya. tadi, yang membentuk si anak karakter si anak itu Karakter tadi. tadi tuh. Dan di situ oleh Niko dan kawan-kawan mencoba menghubungkan 3 Semua. fungsiku tadi. Iya. Wih, keren. Tunggu dulu. Ah. Pagi kan ngajar di sekolah. Iya. Itu yang diajarkan kayak Sama materi. Bang, sama dengan kurikulum biasa. Bagaimana Oke. sekolah seperti biasanya. Nanti ada belajarnya, kegiatannya standar lah. Kalau untuk di sekolah, Mm-mm. untuk di sekolah. Siap. Habis itu yang Baru tadi yang pulang. kemasyarakatan tuh. Baru nanti kita di siang harinya bisa kita melaksanakan sekolah sore, kita bisa kegiatan-kegiatan bermain sambil belajar. Belum. Sekolah sore kayak apa? Nah, untuk sekolah sorenya di sini tuh Bang biasanya kalau program Niko, yang mana untuk di sekolah sorenya tuh bakalan berbeda setiap minggunya. Kalau misalnya sore sekarang kita belajar membaca, di minggu selanjutnya kita akan belajar mendongeng gitu. Kita akan ada kelas literasi, kita bakalan ada nantinya keterampilan, nanti bakalan ada ya walaupun itu adalah hal sederhana namun ternyata kebahagiaan tadi tuh Bang, dan menyambungkannya tadi itu. Bahkan ada kegiatan-kegiatan yang kita mengunjungi, kita ke alam, kita merefleksi diri dengan lingkungan, kita bertemu dengan pemangku-pemangku kepentingan untuk mengobrol dan mengagendakan sebuah kegiatan di kampung tersebut gitu. Oke. Nah, situ yang kemasярakatannya tadi Iya. ya. Kita yang datang dari luar, datang Mm-mm. situ bawa sebuah program dan bagaimana untuk mengaplikasikan atau membuat program ini berjalan. Nah, dan menghubungkan setiap Menghubungkan. mesin tadi. Dan tidak hanya program yang kami bawa aja sebenarnya sih Bang, atau ya enggak dari awak Sedo, makan program-program tuh bakalan lebih banyak lahir ketika telah di situ. Tiba-tiba. Karena ya memang kita bakalan enggak tahu enggak sih Bang ketika ada Nio Modeko dari Padang kok rencanakan kok. Ya. Beko tiba di sinan kayak gitu. Nah, nyatanya ketika kita sampai di situ tuh nah dia bisa aduan itu. Jadi bagaimana nantinya kita bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan kita nanti berkolaborasi, kita merangkul semua lini masyarakat untuk apa sih kegiatan yang bisa kita lakukan bisa untuk masyarakat, bisa untuk adik-adik di situ, bahkan bisa untuk kita sendiri gitu. Nah, jadi itu yang seru-seruannya Bang di luar sekolahnya gitu. Jadi kita bakalan jadi dekat dengan masyarakat, kita bakalan dekat dengan anak-anaknya, ke orang tuanya. Itu yang bakalan jadi terhubung nantinya gitu. Oke, keren. Nah, jadi berarti yang dibawa dari Siko konsep-konsep lah ada kok ya. Tiba di situ malah berubah ya. Lah disebutkan plan A sampai Z kira setelah huruf Z. Ada program-program mungkin yang mencocokkan dengan culture di situ ya. Mencocokkan dengan budaya di situ. Oh, ternyata yang wak bawa dari Sumatera Barat dengan konsep-konsep Eko ternyata nggak cocok dengan daerah contohnya kayak tadi di Maluku Tenggara. Walaupun awak lah riset ala yang lain, tapi keadaan lapangan tuh nggak menentu lu nggak sih Bang gitu. Oke, iya betul. Awak kan itu tuh. Apakah nggak riset dulu gitu kan? Kalau katanya kok nggak riset, kok nggak cari tahu, ada kok malah sebelum keberangkatan tuh ada pelatihannya sebelumnya, ada mentoringnya, ada pelatihan-pelatihan kecil yang nantinya kita bakalan asesmen secara online, komunikasi dengan warga setempat, dengan warlocknya. Apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih? Itu sudah sebenarnya Bang di awal-awal keberangkatan. Tapi ketika kita di situ ya itu tadi berubah rencana. Berubah. Memang alam akan merubah segalanya gitu. Jadi apakah kita akan tangguh atau kan itu tadi yang bisa membuat relawan-relawan tuh ingin pulang gitu. Nak taluk doh, matilah bare gitu. Oh, udah kayak gitu. Kayak gitu itu yang menjadi tantangan tadi Bang. Apakah memang niat kita sudah benar gitu atau apakah memang kita sudah layak untuk di sini? Itu jadi refleksi untuk kita relawan-relawannya nantinya. Berarti seleksi alamnya loh Nah, istilahnya. Oke, tunggu. Itu kan cerita kita ada di luar Sumatera Barat ya. Awak pengen tahu sih, kalau di Sumatera Barat sendiri yang Niko temui kayak apa? Tapi tahan dulu. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Oke. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya.
Oke, kembali lagi kita di Tampe Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknya. Nah, sana kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita bersama seorang guru relawan ko bernama Nikolas Putra. Niko apa namanya? Nico Novrialdo bang. Niko Novrialdo. Niko, tadi kan awak tepuk tangan sedikit ya. Iya. Itu kan daerah-daerah di luar Sumatera Barat. Mm-mm. Kalau di Sumatera Barat sendiri, bahasi keadaan yang Niko calik. Ada juga bang kalau misalnya kita berbicara tentang pendidikan tadi atau daerah-daerah yang memang butuh perhatian khusus khususnya di pendidikan, ada juga Niko temui bang. Ada beberapa tempat yang sudah Niko lihat, Niko bahkan pernah berkegiatan bareng secara bersama-sama bersama teman-teman yang concern dengan kegiatan-kegiatan seperti ini juga. Banyak komunitas-komunitas di Sumatera Barat yang menjadikan daerah tersebut daerah kegiatannya gitu. Itu kayak misalnya kita lihat di Kabupaten Solo, kayak misalnya di Gerabak Data atau di Sari Alhantigo, di Pasaman. Itu ada beberapa tempat yang memang 11-12 lah gitu, hampir semua senyo gitu. Bahkan Niko mencari manga sih ke timur kalau misalnya di Sumatera Barat tuh aduh lo kironya yang kayak Giko gitu. Ya. Berarti setelah mencari itu keinginan seorang Niko ialah di Sumatera Barat saya mengabdi lah. Iya sih bang, kayak ya manga sejauh tuh bana patangko kalau misalnya di Sikose lai adonyo gitu. Kenapa ndak di Sikose lai gitu. Kalau misalnya ada kesempatan tadi gitu. Iya. Kalau ada kesempatan di Sumatera Barat, lebih milih Sumatera Barat dulu ya. Lebih memilih Sumatera Barat. Kalau Niko asli mah? Asli Pariaman bang. Ayo. Ayo ya. Ayo kiko ya. Nah, selama jadi relawan tuh ya, kita cari tadi ya, baik mau di Sumatera Barat maupun di luar Sumatera Barat yang masih di Indonesia, banyak tempat-tempat yang butuh uluran tangan relawan yang mengisi kekosongan-kosongan yang nggak mungkin tercover semuanya oleh pemerintah mungkin ya. Dan pastinya tadi yang kun sukanya kan bisa dapat pengalaman di situ, dapat ilmu, disambut hangat oleh masyarakat. Tapi yang namanya manusia pasti ada lah hal-hal yang dukanya atau tantangannya selama jadi relawan. Untuk duka dan yang ndak lamanya ndak bang ya. Kalau untuk yang itu tuh pasti yang pertama menyesuaikan. Menyesuaikan dalam artian yang ketika kita berada di daerah baru, yo awak harus jadi orang sinan lo ndak sih gitu. Kalau keceknya yang di bumi dipijak, di sinan awak langit dijunjung. Ya ketika awak menyesuaikan itulah itu pasti menjadi duka di awal-awal bang. Yang awak harus kayak Giko, awak harus kayak gitu, awak harus kayak gitu, kayak itu menjadi tantangan yang bikin menyerah gitu. Yang ndak talok ledo gitu, bisa kok kayak itu tuh jadi duka sebenarnya yang bikin setiap malam tuh menangis lah atau ada yang menangis. Lah iya dong nangis bang. Ama pulang. Ya, nak talok ledo itu dibayar pulang 10 hari kok bang. Iya. Pulang-pulang lah tapi kayak pakai dana sendiri. Iya kayak gitu kayak itu menjadi tantangan dan bahasa tadi kan karena awak baru di Sinan ketika berada di situ ya awak bakalan menggunakan bahasa yang anak-anak tuh pastinya bakalan menggunakan bahasa daerahnya awal-awal. Baik di luar Sumatera Barat bahkan ada bahasa Minang pun yang masih asing gitu ndak sih bang? Betul. Yang ada juga bahasa kayak gitu ya. Kecewa uang piamannya kan. Rupanya yang ada juga yang beda-beda yang bakalan itu penyesuaian gitu. Bahkan ketika kau berada di situ ya untuk memikat atau menarik perhatian anak itu kita harus jadi anak kecil itu juga ndak sih bang gitu. Berarti ya awak harus menggunakan bahasa mereka, awak harus melakukan kebiasaan mereka gitu. Dan tantangan yang lain dukanya tuh makanan gitu. Yang biasanya awak makan iko ya yo ndak bisa pakai kandak le doang gitu. Ndak wak kalau orang Minang kan tapi so santan kan. Ndak bisa awak makan iko do, ndak bisa awak makan itu do. Atau disuruh pulang sama Bang Raswa dia ibu-ibu Sinan. Suruh pulang. Yo, di mana dicari gitu kan. Pulang lagi. Iya. Banyak anak kandak mah jangan kayak gitu kayak yang biasanya awak makan iko tiba di Sinan makan sayur-sayuran misalnya kan. Makan hasil olahan yang langsung gitu atau ya makanan-makanan yang awam di lidah lah gitu yang nggak bisa awak berspekulasi. Tunggu bu, biarlah awak anak masakan ibu spesial lah. Gimana masakan Minang kan. Ya kayak
aduh gitu bang, kayak bahannya lah yang ndak aduh gitu, Ah, kayak iya, iya, iya. pasannya lah nan jauh gitu, kayak Ah, oh ya ndak bisa aduh gitu, karena hmm. memang itu menjadi dukanya tadi, dan belum lagi yang hal-hal pastinya kayak keterbatasan listrik, kebatasan akses yang Ya. ke sekolah berjalan lulu gitu 30 mini, atau nyebrang kapal lulu baru bisa itu tuh gitu, kayak alun beko Oh, di kapal tuh dapet lo badai kan gitu. wih. Tuh beko lah kan kuean saya di adik-adik tuh naba aduh pak, naba aduh itu badai pasti berlalu pak. Iya, iya tantangan. Itu Kalau tuh itu menjadi tantangan tuh. pantangan Mak Benar tuh. Oh agak takut gitu. Kayak kayak gitu bang, itu yang menjadi dukanya sih sebenarnya, di Hmm. luar yang di kue-kuean sih sama sebenarnya yang gitu. Tapi hal-hal positifnya cukup menutupi hal-hal duka tadi. Nah itu yang enggak tarasonya do kalau bahasa awaknya ya, itu lo cerita ya nak sih gitu, itu lo Ya. membuat seronya gitu. Kok kasamu ya raso di kampungan Iya salah. mengawak jauh-jauh atau mengawak kayak Medeko gitu kan, kayak itu Betul-betul. doang. Nah, Tapi ada nak ketakutan-ketakutan kok ibaratnya kan orang asing lah ya. mm-mm. Ketakutan kan titik daerah tuh punya mistisnya Nah, lah ya kan, atau adat atau kekerasan segala macam nggak tahu lah ya. iya, Ya, atau hilang sewak situ kan bisa kan ketakutan-ketakutan ya. iya. Bisa jadi ke situ ternyata situ ada budaya kan, kalau cilik film-film kan, kok dikuruk di Kan nggak boleh. lading gola Ya. nak boleh. Lagi jo bang, kayak Hmm. pastilah malah itu sebenarnya ketakutan yang jadi menjago diri awak surang ndak sih, ketika Hmm. itu tadi yang di mawak ya, di situ ada langit dijunjung, di mau mimpi jadi sinar langit dijunjung tadi tuh, kayak awak pasti bakalan menghargai bang, Hmm. walaupun awak sok-sokan ndak percaya atau yang lain-lain, tapi itu tadi yang budaya yang tumbuh di masyarakat tuh ya harus awak hargai ndak sih, yang Hmm. kayak kalau tiba di siko ndak boleh makan iko, kalau tiba di siko ndak boleh ngelakukan iko, Hmm. ya harus wak turuti, harus wak lakukan gitu. Oh, berarti kayak ada do and don't-nya. Iya. Apa yang harus kamu lakukan, apa yang tidak boleh kamu Nah, lakukan. bahkan itu selalu menjadi yang pertama dikasih tahu bang gitu, Ah, ketika wak sampai di situ. Jadi selama di siko jangan kayak gitu ndak. Selama di siko mau di mah gitu. Nah, jadi itu yang menjadi bekal sebenarnya bang, ketika wak di sini tuh jadi like, oh ndak boleh niko dah gitu. Ndak boleh niko dah gitu. Walaupun penasaran kan, aku baru berlanjutnya awak tahu like, oh kayak gitu ya gitu. Oh, makanya nak boleh iko ya tahu gitu. why-nya ya, tahu Iya. kenapa alasannya Nah, itu. seperti itu. Oke. Nah, itu kan pai berhari-hari, sebulan bahkan 6 bulan kan. Iya. Berarti kan meninggalkan ranah Minang lah pertama ya. Iya. Ron. Sebenarnya yang lebih berat itu bukan karena daerah kita Sumatera Baratnya yang ditinggalkannya. Mm-mm. Ada yang lebih berat lagi, itu kayak keluarga. Mm-mm. Keluarga melapeh hawa pai ke suatu tempat yang sama sekali belum pernah kita kunjungi. Iya. Dan keluarga pun tidak pernah ke situ gitu Iya. kan. Itu bahas ya respon keluarga. Respon keluarga bagus bang, malah mendukung sebenarnya. Balam dukung nggak usah balik-balik tuh. Ya, malah kalau awak di rumah tuh kan ditanya gitu bang, bah di rumah saya ndak pai-pai gitu, kayak gitu bang, kayak itu lo mendukungnya. Dan ada sebuah pesan dari nenek awak yang selalu awak pegang. Aku jadian closing statement deh. Nah, aku kenal kita keterbatasan waktu ya. Jadi yang memang ketika awak ingin berbuat baik tuh ya jalani lah, ketika itu elok ya lakukan gitu, ketika itu buruk ya ditinggal gitu. Itu yang menjadi pesan dari keluarga awak khususnya, yang yo ketika nak ada orang lah yo lakukanlah gitu. Siapa lagi yang bakalan peduli dengan hal-hal itu? Kenapa? Karena kebaikan diri yang datang dari awak tuh adalah buah dari kebaikan yang awak lakukan lo, ndak sih gitu. Dan itu tuh menjadi refleksi dan menjadi kegelisahan tadi itu, apalagi yang Niko adalah seorang calon pendidik tadi, mau jadi guru yang seperti apa gitu, ketika berani untuk memberanikan diri untuk menjadi guru yang dalam tanda kutip seperti tadi, merelawan menjadi guru relawan, berpindah-pindah menjangkau daerah-daerah yang belum pernah dijangkau orang lain, itu menjadi sebuah mimpi tadi gitu bang, yang mana nantinya yang bagaimana kita bisa mewujudkan pendidikan yang merata tadi, kualitas belajar yang sama. Kebanyakan pemerintah selalu kuantitas yang diutamakan, tapi bagaimana nantinya adik-adik itu bisa mendapati kualitas pendidikan yang sama juga gitu. Kita bisa menghubungkan setiap 3 lini tadi itu bang, sekolah, keluarga, dan masyarakat itu memang menjadi
moto atau menjadi unsur yang sangat penting untuk dalam sebuah pendidikan. Dan Oke. ketika kita bisa merawat hal itu, itulah menjadi ekosistem belajar yang baik gitu. Oke, siap. Dan itu tanggung jawab kita bersama ya. Iya. Bagaimana kita tidak hanya meletakkan sesuatu hal pendidikan tuh hanya kepada guru saja di Iya. sekolah, tapi juga tanggung jawabnya di keluarga dan di Di masyarakat. masyarakat. Oke. Semua kita adalah guru. Semua kita adalah guru, minimal untuk diri sendiri. Iya. Ya. Niko, terakhir, Mm-mm. apa next step? Berpetualang lagi, Bang. Tetap berpetualang, Tetap tetap menjadi berpetualang. guru. Tetap menjadi guru. Oke, semoga sukses, tetap Amin. menjadi guru yang baik, tetap menjadi guru yang menginspirasi. Amin. Semoga banyak relawan-relawan lainnya yang seperti Niko ya bisa mengisi ruang-ruang kosong di pendidikan di Indonesia ini. Iya. Semoga masyarakat Indonesia mengalami peningkatan pesat di bidang pendidikan. Iya. Karena dari banyaknya anak muda sekarang yang bercita-cita menjadi kerja di BUMN, ingin jadi itu, Niko masih tetap bangga menggantungkan cita-cita untuk menjadi seorang guru, Bang. Gitu. Masya Allah, keren. Sukses Niko. Amin. Tetap Terima menjadi kasih. guru yang inspirasi, Amin. menginspirasi itu semuanya. Siap. Oke. Oke, dan sadar-sadarnya demikianlah bincang-bincang kita bersama Niko, seorang guru relawan. Semoga banyak relawan-relawan lainnya yang bisa mengisi kekosongan-kekosongan di dalam pendidikan di Indonesia. Dan semoga Indonesia semakin maju untuk Indonesia Emas 2045. Oke, saya Deswi Segari dan kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi